Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita terus diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, di sini Ibu mau bertanya terkait absensi. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Oke, baik. Nah, anak-anak, baik, hari ini kita akan mempelajari bab 2. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita brainstorming dulu ya. Nah, jadi Ibu sudah memberikan link game acak-kata. Sudah kalian buka gamenya? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan bagi kalian untuk memainkan game acak-kata ini dengan waktu 5 menit untuk menemukan kata-kata HAM, aparat, supremasi, undang-undang, hukuman, pemerintah, norma, keadilan, negara, dan hukum. Jadi kata-kata tersebut ada kaitannya nanti di materi kita. Oleh karena itu, yuk kita bermain dulu. 2, 3, silakan dimulai game acak-katanya. Konsentrasi kita dalam pembelajaran. Ya, baik. Di sini terkait dengan kata-kata yang telah kalian temukan, kata apa saja tadi? Yaitu adalah mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum. Nah, subbabnya mengenai konsep perlindungan penegakan hukum, dan yang kedua pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, jadi kata-kata yang tadi itu ada maknanya, yaitu tadi hukum, hukuman, undang-undang, supremasi itu merupakan salah satu bentuk hukum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mengalami contoh atau melihat mengenai contoh pelanggaran terhadap hukum atau tidak? Nah, contohnya apa saja yang kalian alami atau yang kalian lihat mengenai contoh pelanggaran hukum nih? Mencuri. Tidak memakai helm saat berkendara, mencuri, terus apa lagi? Begal. Pembunuhan, pembegalan. Nah, terus apalagi dalam di kelas pernah terjadi? Bullying. Oke. Nah, tindakan itu merupakan contoh dari praktik pelanggaran terhadap hukum. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini yang kita bahas yang pertama yaitu menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, mengidentifikasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu mau memberitahu penilaian yang akan dilakukan. Di antaranya ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, yaitu selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sebagai guru untuk mengobservasi sikap kalian saat kegiatan penjelasan materi, saat juga kegiatan diskusi dan juga presentasi. Lalu pengetahuan yaitu berupa soal uraian dan esai. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu diskusi serta presentasi. Nah, di sini ada materi pembelajarannya berupa PowerPoint. Kalian bisa mengakses PowerPoint-nya ini melalui link tersebut. Linknya sudah Ibu berikan ke ketua kelas, nanti di-share ke grup kelas. Lalu juga ada
daftar pustaka yang lain untuk sebagai referensi kalian belajar. Dan yang terakhir ada jurnal nih. Kita perlu mengkaji jurnal ilmiah ya. Terus di sini tadi ya pertanyaan Ibu terkait pelanggaran hukum yang pernah kalian temui, yaitu tadi ya mencuri, lalu apalagi tadi? Tidak pakai helm, pembegalan, membuli dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah contoh gambarannya. Pernah ditemui semua? Ya. Yang pertama, apa tuh pelanggaran terhadap aturan sekolah, tata tertib ya, terkait laki-laki yang rambutnya terlalu gondrong. Nah, sehingga sebagai penegakan hukum, yaitu di sini siapa? Guru ya, menegakkan hukum tersebut, sehingga ada hukumannya berupa dicukur ya supaya rapi. Ini gambar apa? Tawuran. Ya, tawuran pelajar. Sering melihat atau menyaksikan di televisi? Ya. Nah, dua sekolah yang saling berkelahi, itu tawuran, membawa senjata tajam. Lalu yang sebelahnya? Merokok. Nah, kalau di sini merokoknya kira-kira di mana ya? Dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Lalu yang tadi yang disebutkan ya, nah ini melanggar lalu lintas, yaitu tidak memakai helm. Penegak hukumnya siapa? Polisi. Ya. Nah ini sering juga Ibu lihat nih, ini kan berdua boncengannya, sering Ibu lihat bertiga boncengannya nih. Tapi Ibu heran kok buat ya bertiga, di mananya ya? Itulah contoh pelanggaran hukum yang ada di lingkungan kita yang bisa kita temui sehari-hari. Oleh karena itu, di sini kalian telah menjawab penegak hukum dilakukan oleh guru dan kepolisian, sehingga penting nggak sebenarnya hukum ini ditegakkan? Oleh karena itu, mari kita bahas ya di sini. Mula-mula kita harus tahu apa itu pengertian dari hukum, yaitu adalah perangkat aturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Kalau pada saat SMP pernah belajar tentang norma? Ya, ada norma apa saja? Norma sopanan, norma adat, norma agama. Nah, norma yang kalian pelajari di kelas 9 itu adalah salah satu bentuk dari hukum, ya. Nah, jadi bentuknya adalah aturan. Begitu ada aturan, pasti ada larangan. Juga ketika seseorang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Jadi itulah hukum. Nah, lalu apa saja sifat hukum? Nah, sifat hukum yang mengatur artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sifat Ya, hukum peraturan. itu gimana, Ulman? Kayak peraturan sekolah gitu. Peraturan yang mengatur untuk siapa, Ulman? Untuk Semua siswa. semua orang tanpa kecuali. Jadi hukum yang dibuat di negara kita, baik itu di dalam pasal-pasal undang-undang dasar, dalam undang-undang, perpu ataupun yang lain sebagainya, itu berlaku bagi semua orang. Sehingga sifat yang pertama adalah mengatur tingkah laku. Yang kedua adalah memaksa. Artinya di mana? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk kepada hukum. Gitu. Harus atau larangan. Yang kedua adalah adanya sanksi, ya, sanksi berupa hukuman. Kalau di negara kita ini hukumannya terdiri dari apa ya? Penjara, hukuman mati, sosial, terus apa lagi? Nah, baik, Ibu simpulkan hukuman yang atau sanksi yang ada di negara kita itu adalah mararunda, mati, penjara, kurungan, denda. Nah, jadi bagi mereka yang telah cakap hukum, ya dalam hukum itu ada maksimal dia bisa dipidanakan. Nah, maka ketika seseorang itu sudah cakap hukum, dia melakukan pelanggaran, maka akan dipidanakan sesuai dengan sanksinya tadi, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Indonesia itu adalah negara hukum nih. Nah, ini dilihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Adanya undang-undang. Terus apa lagi? Buktinya apa? Adanya peraturan. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, keputusan presiden, tap MPR terbentuk, maka tugas kita sebagai warga negara adalah melakukan perlindungan dan penegakan hukum agar hukum itu bisa berjalan. Nah, seseorang menghilangkan nyawa orang lain berarti dia telah melanggar hukum sekaligus melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu inilah pentingnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi kita nih kalau berbelanja baik di supermarket atau di mall ataupun di tempat lain kita berbelanja, kita tuh dilindungi dalam hukum.
Artinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hari Minggu pukul ayat kota, naik jemari sini aku duduk di muka, duduk samping bangku sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Demi salah satu kuda. Oke, pelan-pelan semuanya. Sebuah rekaman video yang menunjukkan area traffic control system atau pengendalian lalu lintas dinas perhubungan kota yang negara akhirnya akan berlalu memperlihatkan blok pelanggar lalu lintas di perempatan jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan diperhentikan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas APCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Kayaknya tentang apa ini? Nah, barangkali kalian temukan ya. Ya, itu juga pernah menemukan kejadian yang serupa di mana banyak masyarakat yang belum memakai helm saat berkendara. Padahal di sini solusinya apa yang mereka lakukan agar penurunan dari angka pelanggaran lalu lintas tadi? Memasang CCTV. Jadi perlunya memasang CCTV di area-area persimpangan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum serupa, gitu ya. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa penyebab mereka melanggar hukum seperti tadi tidak memakai helm apa ya? Ya, kelalaian dan kurangnya kesadaran. Jadi masyarakat masih banyak yang kurang sadar akan pentingnya dan berharganya nyawa mereka gitu. Sebenarnya di sini tujuan untuk memakai helm saat berkendara itu bukan semata-mata untuk tujuan pemerintah, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi diri masing-masing, gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan video tersebut, di sini ada LKPD-nya nih, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti kalian ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kalian akan membahas mengenai pelanggaran hukum apa yang terjadi terhadap video itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara menegakkan hukum terkait kasus video tersebut. Lalu kalian buktikan benar atau tidak pendapat kalian itu melalui kajian literatur. Ini adalah menganalisis akibat yang terjadi apabila pelanggaran itu dibiarkan di kemudian hari. Itu juga dibuktikan benar atau tidaknya berdasarkan kajian literatur tersebut. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Dari Fahri, ya Fahri, hitung 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang. Ya, gitu ya, seperti ular. Ya. 1, 2, 3. pelanggaran HAM itu. Nah, kelompok kami akan menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam video itu. Yang melakukan parkir sembarangan.
ditegur atau diberikan penilangan online yang diatur pada pasal 291 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap menurut saya yang terjadi jika pelanggaran lalu lintas dibiarkan begitu saja adalah akan bertambah banyak orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan akhirnya negara itu tidak akan maju dan orang yang melanggar peraturan lalu lintas akan terus-menerus melakukan pada pasal 291 ayat 1 dan 2, pasal 287 ayat 3 dan 106 ayat 8. Setelah teman-teman saya menyimpulkan video itu, menjabarkan apa saja yang ada di video itu, sekarang saya akan memberi kesimpulan tentang video itu. Tanpa hukuman, negara tidak akan maju, bahkan hancur atau kacau. Karena orang yang melanggar akan terus melanggar jika tidak ditegur ataupun dikenakan sanksi. Indonesia mengatur segala hal dengan hukum. Seperti kasus di video, pemakaian helm dijelaskan pada pasal 106 ayat 8. 87 ayat 3 yang memberikan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin ditanya? Ayat kelompok 5 sudah jelas? Jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. pengendara motor yang tidak memakai helm dan angkutan umum yang memarkir di sembarang tempat. Poin C-nya menurut kelompok kami memberi himbauan dan sanksi berupa penilangan. Menurut jurnal yang ada, sanksi yang berlaku pada pengendara roda 2 tertulis pada pasal 106 ayat 8 nomor Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Kejahatan yang parah serta akan terjadi pelanggaran di mana-mana dan keselamatan pengendara tidak terjamin dikarenakan tidak adanya peraturan atau larangan pada lalu lintas. Karena itu adalah peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai memberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat Pak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami lakukan berdasarkan kajian literatur yang bersumber dari Ahmad Rauf Ahsanul, Nyai Arfa, dan Elizabeth Siregar pada tahun 2021 tentang penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. 2 parkir sembarangan di bahu jalan, 3 menerobos lampu merah. Penegakan hukum. 1. Pemberian sanksi denda kepada pelanggar. Kalau misalnya yang terjadi di sini kan ada tidak menggunakan helm saat berkendara dan menerobos lampu merah. Nah, di kedua pelanggaran tadi itu ada di pasal 287 dan 297 yang mana dendanya itu akan sejumlah 250.000. Ini itu beda undang-undang dengan yang tadi. Kalau tadi gitu kan undang-undang lalu lintas, kalau yang ini itu undang-undang pidana anak. Jadi kalau di undang-undang pidana anak ini akan, kalau misalnya yang melakukan pelanggaran adalah seorang anak di bawah umur, bisa ada pidana dengan syarat. Salah satunya itu melakukan pelayanan masyarakat. 4, hukum yang tadi saya bilang itu semuanya terhitung sanksi, yang mana ini tujuannya untuk memberikan efek jerah kepada pelanggar. Poin D, akibat pembiaran pelanggaran lalu lintas. 1. Tingginya kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya tingkat kemacetan akibat parkir sembarangan. Terjadinya keributan di lalu lintas. Jadi kalau misalnya tentang tingginya kematian lalu lintas, kan tadi kan tentang tidak pakai helm saat berkendara ya. Nah, jadi kalau misalnya kita, kan helm ini kan gunanya untuk keselamatan pribadi. Ketika kita nggak pakai helm dan terjadi suatu kecelakaan, akan tingginya
kemungkinan untuk mati itu semakin tinggi. Nah, habis itu untuk yang kedua itu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya saat kita pakai helm itu kan, helm ini kan melindungi kita dari debu-debu juga kan ya. Kalau misalnya contoh nih ya, debunya itu masuk mata itu kan bisa bikin salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, kita parkir sembarangan itu kan kadang-kadang kan malah bikin orang yang belakang kita kesel nih. Akhirnya adu bacot dan bikin keributan. Kalau peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, dalam ranah etika, hukum dihargai dan pembatasannya dibenarkan. Ada tanggapan yang lain? Bagaimana analisis dari kelompok 4? Sangat bagus ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai hal pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, Hukum yang terjadi yaitu pelanggaran norma lalu lintas, tidak memakai helm, parkir sembarangan, tidak kelengkapan berkendara dengan tidak memasang spion dan menerobos lampu merah. Mengadakan edukasi di komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas, dikenakan sanksi pasal 287 ayat 3 tentang gerak lalu lintas atau tata cara parkir dan berhenti sembarangan, dan pasal 106 ayat 8 tentang penggunaan helm saat berkendara roda 2. Berbelanja itu membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kedua, terjadinya kemacetan panjang akibat parkir sembarangan. Ketiga, saat parkir sembarangan dapat mengganggu kenyamanan para penjalan kaki. Yang terakhir, penting karena dengan adanya hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman. Hukum juga pembatas kebebasan manusia dalam suatu masyarakat, dan apabila hukum tidak dijalankan dengan baik akan menimbulkan ketidakharmonisan di ruang lingkup masyarakat. Dari kelompok kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm, dan angkutan umum parkir sembarangan. Kami cara menegakkan hukum terkait kasus tersebut dengan dipasangnya kamera CCTV dan speaker dengan tujuan memantau pengendara yang melanggar agar bisa. Jadi apabila pelanggar tidak dihukum, akan menjadi kebiasaan buruk bagi orang tersebut untuk melanggar hukum lalu lintas, dan juga bisa merugikan diri sendiri serta orang lain karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Menurut jurnal kasus pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan anak di bawah umur bisa membuat keresahan dan kenyamanan pada rakyat. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Oleh karena itu, kedudukan hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh bagi setiap orang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jalan udah. Oh iya. Oh my god, udah lagi kau. Ketamu terus. Balik! Lagi dulu, balik! Motor tua rongsok. Sabanari gue benerin ini. Kerjanya mati-matian mulu tengah jalan, apa tau nih yang salah. Duluan, Pak. Woi, ngapain lu? Maling lu ya, woi. Nah, apes parah gua. Depo mulu, JP kagak, rugi ya JP nukulin orang. Woi, maling woi. Bang, jegat bang. Aduh, Mana lu bang? Pukulin. Woi. Udah mau ada bersih, ngapain lu? Apa ya? Kurang ajar amat lu. Itu ada apa? Rame.
Abangnya mau bikin KTP? Bukan Pak, itu Pak, ada apa rame-rame? Oh itu, coba ya Pak, saya sana Pak. Apa nih? Ini dia paling Buka siapun Pak. Arif, Pak. Gini Pak. Ambon sebelah. Orang nih. Jangan begitu, Rip. Kenapa lu ngapain Rip? Lu pinter perasaan dulu dari Iya, Rip. Kalian ngapain pada main hakim sendiri? Kenapa nggak manggil polisi aja? saya greget aja ngeliat orang maling kayak gini. Pokoknya penuh kulinan. Saya juga Pak, karena hari ini lagi apes, jadi saya kebawa emosi. Kamu juga ngapain maling? Iya Pak, saya kalah judi, butuh uang buat bayar utang. Terus tadi yang dimaling apaan? TV Pak. Itu kan pelanggaran Pak, emang harus dipukulin nih orang. Kamu juga main hakim sendiri juga pelanggaran. Ini kita bawa ke pihak berwajib aja. Iya, maaf Pak. Nggak ada. Gue duluan ya, belok. Tahu jualan kelapa di mana ya? Tahu. Itu boleh kasih tahu arahnya ya? Lumayan jauh sih Mas. Tapi intinya tuh terus belok kanan mentok, terus kanan lagi. Bisa tolong anterin aja deh. Takut malah salah belokan bagaimana nanti. Boleh ya? Boleh deh. Assalamualaikum Bu, mau tanya anak-anak hari ini pulang jam berapa ya? Sidang belum pulang juga sampai saat ini. Waalaikumsalam Ibu. Iya, hari ini anak-anak ada tugas kerja kelompok Bu di rumah teman-temannya. Kira-kira ada kontak yang bisa saya hubungi nggak Bu? Udah saya kirim nomor Olivia ya Bu. Baik, saya coba hubungi. Sebelumnya, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Oh, kejadiannya tuh gimana? Tadi sih kerja kelompok bareng saya, terus saya sudah pulang ke rumah. Tadi dia udah. Nanti saya usul ke TKP, ini silahkan tindakan apa enggak? Iya. Saya lagi cari anak, itu ciri-cirinya tuh pakai sweater merah, celana hitam, dia pakai tas. Ibu, apakah ada yang lihat orang tersebut? Oh iya, kemarin saya sempat videoin ada anak yang diboncengin dengan ciri-ciri kayak gitu. Bapak mau lihat? Nggak boleh. Dengan plat nomor B3649PJJ. Pak, itu motornya Pak. Bahaya. Jambret. Kan ada di belakang. Untuk kami Pak. Ayo, kita ke lokasi Anda. Alhamdulillah kamu udah ketemu lagi dan sekarang saya telepon orang tua kamu dulu. Halo. Gini Bu, anak ibu sudah ditemukan 5. Baik, ya. Tadi pegangin rada susah nggak sih? Iya, kalau minggu depan kita ulangan. Iya. Aduh, gimana sih? Nice. Hasil rapat kemarin gimana? Dari hasil rapat kemarin, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus yang kemarin kita tangani itu adalah kasus yang sangat bentar ya. Komandan menelpon. Halo Komandan. Ya, siap. Laksanakan. Ira, Komandan memberitahu bahwa ada kasus penjamretan di Jalan Melati 2.
Oh yaudah yuk Rapli. Wah, ini bagus nih. Ini Mas, cuan nih kita nih dapat 3 HP. Cuan parah ini. Bang, sini jalan kaki itu di mana ya? Ini Bang, no Bang, ntar lurus belok kiri. Sono terus. Buat berobat teman adik saya, Bu. Jadi saya terpaksa. Saya anak pertama soalnya jadi tulang punggung keluarga. Ya gak gini caranya. Saya putus sekolah, Pak. Pak, saya putus sekolah. Kan kalian bisa cari yang halal. Gimana mencari yang halal, Bu? Saya terpaksa, Bu. Kondisi teman adik saya udah sangat gawat, Bu. Oh, yaudah, kita bawa ke kantor aja. Ayo. Yuk. Itu adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran dalam kegiatan sehari-hari. Pelanggaran ini bisa saja dilakukan oleh mereka yang di bawah umur, contohnya adalah pelajar ataupun mereka yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Seperti dari pelajaran yang telah kita lakukan ini, kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan? Hukum sangat penting bagi kehidupan. Hukum sangat penting bagi kehidupan. Oke, bagus. Ada yang lain? Taati peraturan lalu lintas, Bu. Peraturan lalu lintas harus ditaati dan ditegakkan. Terus apa lagi? Penting gak nih hukum? Penting. Untuk apa sih hukum itu? Menjaga kedamaian. Terus menjaga ketertiban. Gimana, Dek? Hidupnya menjadi terarah dan teratur. Memang hukum itu tugasnya adalah membatasi gerak-gerik manusia, membatasi tingkah laku manusia, dan itu adalah sah-sah saja dan legal, ya. Karena memang itu tujuannya. Karena di dalam hukum ada apa? Larangan dan aturan atau sanksi. Ada sanksi juga, ya. Jadi sanksi yang diterapkan itu harus tegas, aparatnya juga menjadi contoh bagi masyarakat, ya. Ketika aparatnya saja tidak taat pada hukum, ya jangan salahkan masyarakat, betul? Ya, karena masyarakat juga melihat dan meniru, ya. Kalau misalnya aparatnya saja tidak taat hukum, masyarakat bisa berdalih seperti ini. Aparatnya aja nggak taat sama hukum, buat apa kita taat sama hukum, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, coba kalian lihat di depan. Jadi itulah kesimpulannya, ya. Nah, jadi di sini ada refleksi pembelajaran. Yang pertama, perasaan kalian kalau melakukan pembelajaran hari ini bagaimana sih? Senang. Terus grogi. Oke, grogi karena ada yang presentasi. Terus gimana? Apalagi? Menambah ilmu. Oke, jadi itu. Lalu yang kedua, selama pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu ngapain? Mengerti arti. Aturan. Ternyata memang peraturan lalu lintas itu banyak dan sangat penting, ya. Banyak, bukan hanya sebatas di pasal-pasal Undang-Undang Dasar, tapi ada juga di KUHP, ya. Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, lalu yang ketiga adalah setelah pembelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa hukum itu perlu ditegakkan. Hukum itu sangat penting, betul. Peraturan perlu ditaati atau ditegakkan, betul. Nah, yang terakhir setelah pembelajaran ini, target saya nih berikutnya mau ngapain? Lebih menaati peraturan, baik peraturan yang ada di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Semoga kita semua menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum. Dan jadi itu adalah refleksinya. Lalu di sini ada tugas untuk di rumah, yaitu berupa soal evaluasi. Itu bisa diakses melalui Quizzes. Nanti linknya Ibu berikan. Lalu di sini bentuknya, ya, bentuk Quizzesnya yaitu mengenai uji kompetensi, mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, seperti ini bentuknya kalau ada yang sudah pernah mengakses Quizzes. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan yang belum dipahami atau ada? Ya, sudah paham semuanya? Oke, baik. Terima kasih semuanya, dan Ibu sekali lagi beri aplaus untuk yang presentasi. Jadi seperti itulah pelajaran kita hari ini. Untuk next pertemuan berikutnya yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di antaranya ada kepolisian
kepolisian dan kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah materi minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, baik ketua kelas pimpin doa dan baca doa kembali. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan semuanya. See you.